Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam sebuah penyampaian video di dalam materi mata pelajaran PKN seperti biasa di SMK Handayani Banjaran. Nama Bapak Yayan Suparian, sehari-hari disebut Pak Yayan. Hari ini mari kita lanjutkan materi yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu dan ini adalah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi pelajaran PKN untuk kelas 10 di SMK Handayani Banjaran pada materi tentang wilayah. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti bisa memahami tentang pembagian ruang lingkup wilayah yang ada di Indonesia, juga batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Makanya untuk lebih jelasnya, mari kita simak PPT Bapak yang selanjutnya. Ruang lingkup wilayah adalah merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara, dan ruang lingkup itu meliputi daratan dan perairan, juga adalah di udara. Nah, di sini terdapat 3 dimensi dalam wilayah di setiap negara itu yang kamu ketahui ya. Contohnya ada yang disebut dengan wilayah daratan atau disebut land territory, dan yang kedua ada yang termasuk wilayah perairan atau water territory, dan yang ketiga adalah wilayah udara atau air territory. Nah, ini semuanya disampaikan berdasarkan pengertian wilayah yang disampaikan oleh Hambali tahun 1994, yang mana kamu ketahui sendiri bahwa wilayah yang ada di Indonesia itu kebanyakannya adalah wilayah lautan yang lebih besar daripada wilayah daratan. Tetapi berkat daripada yang disampaikan pada minggu yang lalu tentang deklarasi Juanda, wilayah lautan dan wilayah daratan ini sudah merupakan suatu hal yang dipisahkan, tapi ini sudah menjadikan kesatuan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, itu seperti itu ya. Nah, satu-satu kita sampaikan yang kita maksudkan dengan wilayah daratan. Wilayah daratan didefinisikan sebagai suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Ruang lingkup wilayah daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. Seperti yang kamu ketahui bahwa di dalam daratan ini tentu saja di sini ada batas-batas yang disampaikan dan dia sudah menjadikan sebuah ketentuan oleh negara bahwa di dalam batas wilayah daratan ini adalah ada terbagi dengan beberapa bagian. Misalnya untuk batas alam, dari ini ditandai dengan misalnya ada sungai, danau, pegunungan dan lembah. Seperti contoh, jangankan di dalam suatu negara, di sebuah desa pun kamu tentu saja akan melihat antara batas dari desa A dengan desa B itu kadang-kadang pembatasnya bisa dengan sungai atau juga bisa dengan pegunungan atau lembah. Terus ada juga dari batas buatan. Kalau batas buatan itu misalnya yang dibuatkan oleh pagar, tembok, kawat berduri, parit dan sebagainya. Sebagai contoh, kamu boleh lihat misalnya kalau kita pergi jalan-jalan ke suatu tempat, misalnya antar kabupaten. Di antar kabupaten itu suka ada
batas buatan yang dibuat, misalnya berupa pagar tembok dan lain sebagainya. Di desa juga seperti begitu. Itu merupakan batas daripada yang dibuatkan oleh manusia berupa pagar tembok dan lain sebagainya. Terus selain daripada itu ada batas menurut perhitungan. Kalau menurut perhitungan itu bisa berupa batas garis lintang dan garis bujur peta bumi. Dan kamu disebutkan di sini, dan wilayah daratan di Indonesia memiliki luas 1.992.570 km persegi. Tetapi jika hal ini kita sepakati dan sudah kita ketahui bahwa luas wilayah daratan Indonesia ini adalah lebih sempit daripada luas wilayah lautan. Jadi lautan yang lebih luas. Dan jumlah pulaunya disebutkan di kita ini mempunyai jumlah pulau 13.446 pulau. Banyak sekali kan? Itu seperti begitu. Ya. Selanjutnya ya. Nah, pada gambar ini Bapak tampilkan foto wilayah daratan Indonesia. Ini betapa indahnya ya foto daratan Indonesia ini, yang patut kita cintai, yang patut kita teladani dan patut kita jaga tentang kelestariannya. Jangan sampai kalian ini menjadikan orang-orang yang merusak daripada tatanan dan budaya negara kita sendiri. Kalau kita sendiri yang tidak mencintainya, ini siapa lagi? Ini coba lihat betapa indahnya foto wilayah daratan Indonesia. Kita lanjutkan kepada yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan tentang yang dimaksud dengan wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan suatu wilayah negara. Di dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan di pedalaman. Jadi kalian itu jangan menyebut bahwa wilayah perairan itu tentang hanya laut saja yang di atas. Jadi laut di pedalaman itu termasuk. Dan di sini terdapat ada hitung-hitungan. Itu kan tadi yang disebutkan. Di dalam daratan ada batas wilayah. Di dalam lautan juga ada batas wilayahnya, yang mana perhitungannya dihitung dari garis pantai ketika air sedang surut. Jadi sedang apa namanya dalam bahasa Sunda mah keraat. Adapun laut di dalam teritorial ini disebutkan lautan bebas atau perairan internasional. Nah, di sini ada dua konsep caranya untuk penghitungannya. Jadi, menurut konsep hukum laut internasional, yaitu ada yang disebut dengan res nullius dan ada yang disebut dengan res communis. Kalau yang disebut dengan res nullius itu yaitu laut tidak ada yang memilikinya, sehingga laut dapat diambil serta laut dimiliki oleh tiap negara. Nah, ini jadi konsep yang mana ada ini kan. Yang kedua adalah res komunis, yaitu laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak bisa diambil dan dimiliki oleh suatu negara. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Jadi dalam Undang-Undang PBB disebutkan ada batas-batas wilayahnya. Nah, itu dari konsep yaitu terdahulu ya. Tapi kalau sekarang itu tidak seperti begitu, sehingga kamu tahu kan kalau ada orang asing yang ngambil ikan di wilayah perairan kita pada zamannya Ibu Susi zaman dahulu, ini ada undang-undangnya sehingga tidak boleh dan ada yang langsung ditembak seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan kalian memahami. Nah, selanjutnya ini Bapak contohkan daripada daratan dan perairan. Nah, ini ada penampakan alamnya sebegitu. Jadi begitu indahnya pula ya lautan kita dan daratannya ini. Jangan terus sampai kalian juga sama. Ini harus kita jaga sebagai kalian adalah generasi penerus daripada yang melanjutkan dan menjaga tentang tatanan wilayah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya. Nah, inilah tentang batas laut ya. Pada tahun 1982 ditetapkan traktat itu adalah perjanjian internasional multilateral di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan traktat tersebut ditetapkan bahwa batas laut ditentukan oleh batas-batas sebagai berikut. Jadi seperti yang tadi, walaupun kita ada res nullius dan res communis, tetapi telah diatur juga dan itu sudah menjadikan perjanjian internasional tentang batas-batas laut, yang mana
ada yang disebut batas laut teritorial dan ada batas laut yang merupakan zona bersebelahan. Nah, ini batas laut teritorial itu merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara laut. Batas laut teritorial ini adalah 12 mil diukur dari pulau-pulau yang terluar dari kepulauan suatu negara ketika air sedang surut. Dan yang kedua, ada juga dengan batas zona bersebelahan. Batas berzona bersebelahan ini adalah wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Jadi 12 mil laut yang ada di tengah, nanti Bapak pernah menyebutkan 1 mil itu berapa. Dan di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang, bebas, cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Ini yang sering kita lihat pada Bapak katakan tadi zamannya Ibu Susi. Kalau melebihi daripada batas laut, maka Tentara Laut Indonesia, Polisi Laut Indonesia, Polaut Republik Indonesia itu akan bertindak tentang orang-orang yang melanggar daripada batas hukum laut. Dan masih juga dia itu nakal mengambil ikan dan kekayaan di laut kita, maka akan diserang dan jika perlu ditembak. Itu seperti begitu kan? Kamu pernah melihatnya sendiri. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan batas zona ekonomi eksklusif, yang merupakan wilayah laut sejarah 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang ke wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut. Terus ada lagi batas landas benua, merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya dihitung dari 200 mil laut. Ini antar benua ini. Kalau tadi laut dengan negara dekat ya 12 mil, ada yang 24 mil. Sekarang batas wilayah landas benua hitungannya adalah 12 mil laut dari pantai. Dalam batas negara ini, negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Dan perhitungannya Indonesia memiliki perhitungan sekitar jumlah lautnya kan lebih banyak. Tadi jumlah daratan 1 juta sekian, maka jumlah lautnya itu adalah 3.257.483 km persegi. Nah, sebagai Bapak mencontohkan, ini perhitungan 1 mil laut itu sama dengan 1.601,09 km. Jadi contoh, kalau 12 mil dari batas laut itu sama dengan 12 dikalikan jumlah yang tadi, sehingga jadi kurang lebih 19 atau 20 km. Jadi tinggal dihitung saja. Jadi laut kita, misalnya kita berbatasan dengan negara Singapura atau Malaysia, tinggal kita hitung saja, jadi jumlah batas lautnya dihitung 19 atau 20 km ke atas laut dari garis pantai, berarti itu adalah laut kita, dan sebelahnya maka disebut laut dari negara lain. Itu contohnya perhitungannya yang sederhana seperti demikian. Mudah-mudahan kamu paham ya. Nah, untuk penjelasan yang tadi tentang batas laut Indonesia, gambarnya Bapak contohkan adalah gambar seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini adalah wilayah dasar laut. Jadi wilayah dasar laut ini yaitu daerah dasar laut dan tanah yang di bawahnya yang terletak di bawah perairan wilayah kita. Ini juga termasuknya kan, di situ ada kekayaan-kekayaan alam yang kita miliki. Kalau kekayaan lautnya misalnya contoh ada ikan dan lain sebagainya, kekayaan yang terletak di bawah perairan itu misalnya ada terumbu karang, ada mutiara dan lain sebagainya yang kadang-kadang memiliki nilai yang sangat besar. Nah, makanya kita harus jaga sebaik-baiknya.
Jadi wilayah negara itu meliputi juga dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Hal ini berarti bahwa negara itu memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, sehingga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Nah, ini wilayah ruang angkasa. Wilayah ruang angkasa ini ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara, adalah ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Ini bagian atas ya, tinggal nempok luhur langit saja seperti begitu ya. Berdasarkan Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Jadi dalam konvensi ini, yaitu yang dilaksanakan di Chicago tahun 1944, menyatakan bahwa setiap negara punya kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap di ruang udara yang di atas wilayahnya. Jadi kamu jangan anggap enteng langit bogana nusararea, tidak seperti begitu. Jadi negara menguasai hal itu, apalagi sekarang sudah ada satelit. Nah, itu kan dipergunakan semuanya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Berarti itu kita harus merupakan teritorial kita dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membebaskan negara-negara lain untuk satelit atau kepentingan radio, satelit, dan penerbangan untuk negaranya. Ini konsep ini tidak benar. Jadi harus ada izin dari tiap-tiap wilayah negara. Mungkin seperti begitu ya. Nah, ini yang Bapak contohkan. Ini keindahan Indonesia dilihat daripada foto ruang angkasa. Coba ini salah satu foto ruang angkasa dari wilayah Sulawesi. Nah, ini kan betapa indahnya. Nah, ini yang harus kita jaga seperti gini. Kita lanjutkan fotonya. Nah, ini yang Bapak contohkan. Ini keindahan Indonesia dilihat daripada foto ruang angkasa. Coba ini salah satu foto ruang angkasa dari wilayah Sulawesi. Nah, ini kan betapa indahnya. Nah, ini yang harus kita jaga seperti gini. Kita lanjutkan fotonya. Ini adalah gambar ruang angkasa. Juga hubungan dengan yang tadi. Ini berarti pengambilan gambarnya dari atas sekali. Betapa kecil dunia kita kalau sudah lihat seperti ini ya. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Kita lanjut. Setelah tadi kalian memahami tentang darat, laut, sekarang wilayah udara. Nah, wilayah udara juga termasuk punya batas-batas tersendiri ya. Jadi kita itu kan punya kita punya daratan dan kita punya lautan dan kita juga punya udara. Udara yang di atas itu juga adalah konsep daripada wilayah negara kita. Ini menurut konsepsi wilayah udara, menurut Budianto tahun 2006 terdapat ada dua teori, yaitu satu teori udara bebas atau air freedom theory yang menyatakan bahwa kebebasan ruang udara tanpa batas. Menurut teori ini, ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang punya hak atas kedaulatan negara tersebut. Jadi bebas semuanya yang lewat dan lain sebagainya. Itu kalau menurut kebebasan di ruang udara tanpa batas. Yang kedua adalah kebebasan ruang udara yang terbatas. Dalam teori ini, setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan, dan negara kalong atau negara yang ada di bawahnya, negara kolong ya, hanya punya atas hak dan wilayah dan sesuai dengan batas-batas atau zona teritorialnya. Jadi kalau batas laut Indonesia atau batas udara di Indonesia itu berarti batas yang ada di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sampai dari daratan, lautan sampai ke atasnya. Kalau mengikuti dari ruang udara terbatas, jadi itu batas kita. Tapi kalau mengikuti adalah ruang udara tanpa batas, jadi semua wilayah udara itu mempunyai sama-sama, tidak punya negara yang tidak punya hak dan atas kedaulatan di dalam setiap ruang udara. Jadi milik
bebas, ruang udara dapat digunakan oleh siapapun. Tapi kalau menurut Bapak, teori ini lebih baik kita ke B ya, kebebasan udara, ruang yang terbatas. Itu seperti demikian. Anak-anak sekalian, yang kedua tentang udara. Yang keduanya disebutkan di sini adalah teori negara berdaulat di udara, atau istilahnya the air sovereignty theory. Artinya, teori ini menjadi 3 bagian, yaitu ada teori keamanan, teori pengawasan cover, dan teori udara. Yang disebut dengan teori keamanan adalah menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai diperlukan untuk keamanannya. Yang tadi, jadi yang disebutkan terbatasnya tadi, yang tadi ya. Dan yang kedua adalah teori pengawasan Cooper atau Cooper Control Theory. Menurut Cooper 1951, kedaulatan negara ditentukan kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayah secara fisik maupun secara ilmiah. Jadi ini mah tergantung pada apa pengawasan yang ada. Jadi mungkin berkaitannya dengan teknologi yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah teori udara menurut Oscar Setter di sini. Wilayah udara haruslah sampai pada suatu ketinggian di mana udara cukup mampu mengangkat atau mengapungkan balon dan pesawat udara. Nah ini jadi tinggal pilih yang mana. Nah apakah teori keamanan, pengawasan, dan teori udara. Nah anak-anak mungkin itu ruang lingkup wilayah yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jadi demikianlah pembahasan yang Bapak sampaikan tentang ruang wilayah kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami tadi dari batas wilayah darat, batas wilayah laut atau perairan, sampai batas wilayah udara. Semoga kalian memahami dan ilmu yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Tetaplah semangat, mudah-mudahan kalian sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.